إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami sampaikan wasiat Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 131. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban utama yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada semua Bani Adam ialah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat ke-56. Demikianlah hikmah terbesar yang diciptakannya manusia dan diutusnya para rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merealisasikan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah.
Seseorang hamba perlu sarana yang bisa mengantarkannya. Tidak ada jalan atau alternatif yang lain bagi seorang untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kecuali dengan bertafakuh fiddin. Dia harus belajar untuk menghilangkan kejahilannya terhadap Islam. Dengan sarana ini ia akan dapat merealisasikan takwa. Dengan wasilah ini pula seseorang dapat mengetahui makna dan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengenal dan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sarana itu dapat mengantarkan seseorang mengenal Islam dan iman secara hakiki. Tak lepas lagi mendalami dan belajar agama ini secara benar adalah merupakan tanda akan dibukakannya pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dipahamkanlah dia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kemudahan dalam meniti jalan ke surga bila mana ia dapat menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena bertafakuh dalam agama dan juga belajar mendalam tentang agama merupakan sarana untuk menjadi insan yang bertakwa, maka kedua hal ini menjadi wajib hukumnya. Sebagaimana dalam sebuah kaidah qawaidul fiqh mengatakan, la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sebuah sarana, maka sarana itu menjadi wajib. Demikianlah alternatif bagi seorang mukmin menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Derajat yang tertinggi dan juga teragung dalam takwa yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah ia meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terkandung dalam makna la ilaha illallah. Kemudian kita juga mempersaksikan dan mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah, dan kewajiban kita kepadanya yaitu membenarkan setiap perkataannya, meyakini semua berita darinya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita harus mengikuti jejak beliau dan senantiasa istiqamah di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau sosok pribadi pilihan yang terbimbing wahyu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mutaba'ah kepada beliau sebagai tolak ukur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Keimanan seseorang belum dikatakan sempurna apabila kecintaannya kepada beliau belum melebihi cintanya kepada selain beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in."
Belum sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan juga semua orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita selanjutnya ialah menjaga pilar Islam, yaitu dengan menegakkan salat serta berusaha menjaga dan saling berwasiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'su hadzal amr al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad." Pokok agama ini adalah Islam, tiangnya adalah salat, sedangkan ujung tulang punggungnya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tabrani. Setelah itu kita tunaikan zakat sebagai pilar ketiga, kemudian melaksanakan puasa Ramadan dan haji bagi yang mampu. Semua ini merupakan pilar-pilar dan sendi-sendi agama yang harus kita jalankan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama buni ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'iz zakat wa siyami Ramadan wa hajjil bait." Sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 sendi, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi ke Baitul Haram. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita jaga pilar agama kita dengan cara bertafaqquh fid din, agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, لا سيما حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang kedua ini, sedikit kami ingin memberitahukan sedangkan bahan renungan untuk jamaah sekalian. Karena ulama salaf pernah mengatakan, kalian tidak akan selamat dari siksa neraka kecuali dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka berbekallah kalian sebelum menghadap keharibaannya. Bekal yang harus dimiliki adalah yang pertama, ilmu yang sahih lagi benar. Ilmu merupakan bekal termulia dan paling berharga. Lantaran kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran surah Thaha ayat 114. Ketahuilah, kebaikan seorang bertumpu pada ilmu, bukan pada keelokan rupa. Barang siapa terkumpul padanya ilmu, maka terkumpul pula lah baginya kebaikan. Hanya dengan ilmulah kalian terhindar dari fitnah sehingga dapat menyelamatkan diri. Oleh karena itu, bekalilah diri kalian dengan ilmu agama. InsyaAllah kalian akan menjadi baik dan selamat. Yang kedua, bekal selanjutnya ialah dawamul muraqabah, merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasimu. Quran surah Al-Fajr ayat 14. Berkaitan dengan ayat di atas ini, Abdul Aziz bin Rabbah dan Ahmad Yusuf berkomentar bahwasanya amal-amal hamba sedikit pun tiada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal itu. Untuk itu janganlah kalian lalai terhadap pengawasan Sang Maha Pengetahui dan juga Maha Mendengar, karena Ia selalu bersama dengan hamba dimanapun berada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Ia, Allah Subhanahu wa taala, selalu menyertaimu dimanapun engkau berada. Al-Hadid ayat keempat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk meliputi ilmu, kekuasaan dan pengaturannya, maka tak ada sedikit pun perbuatan yang lepas dari pengawasannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara bekal yang harus kita miliki agar selamat dari fitnah dan kobaran api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan serta hidayahnya kepada kita semua dan menyelamatkan kita dari azab neraka yang sangat pedih. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.